Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Herlianto dari kelas C di mata kuliah Hukum Internasional. Kali ini saya ingin membahas tentang subjek-subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional itu adalah badan atau suatu entitas yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban. Lalu apa sih itu hak? Segala hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan subjek hukum. Contohnya, negara berhak menuntut, negara berhak mengakhiri perjanjian, dan negara berhak memiliki kedaulatan. Apa itu kewajiban? Tindakan yang harus dilakukan subjek hukum. Contohnya, kewajiban menjaga perdamaian, kewajiban mendukung kemerdekaan negara-negara, dan kewajiban menghentikan kolonialisme, perang, dan lain-lain. Secara mendalam, hak dan kewajiban dari subjek hukum internasional itu, yang pertama mampu menuntut haknya, yang kedua menjalankan kewajiban yang diberikan hukum internasional, yang ketiga membuat perjanjian sah yang mengikat antara hukum internasional, yang keempat imunitas terhadap yurisdiksi negara. Ada beberapa subjek hukum internasional. Yang pertama itu ada negara, yang kedua itu ada organisasi internasional, yang ketiga itu ada IRC, yang keempat itu ada tahta suci, yang kelima itu ada belligerent, yang keenam itu ada TNC, dan yang ketujuh itu ada individu. Nah, kita akan membahas subjek hukum internasional yang pertama, yaitu negara. Syarat-syarat dari negara itu ada, yang pertama wilayah, yang kedua ada penduduk yang tetap, yang ketiga itu adanya pemerintah yang efektif, dan yang keempat itu ada kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Terus ada juga hak-hak dari negara. Hak negara itu yang pertama ada hak atas kemerdekaan, yang kedua hak atas melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan beberapa di wilayahnya. Yang ketiga hak mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain. Yang keempat hak menjalankan pertahanan sendiri atau kolektif. Terus ada kewajiban dari negara itu, yang pertama tidak melakukan intervensi, yang kedua tidak menggerakkan penggolongan sipil negara, yang ketiga memperhatikan manusia sesuai dengan HAM, yang keempat menyelesaikan sengketa secara damai, yang kelima tidak memakai kekuatan senjata atau ancaman senjata, yang keenam melaksanakan kewajiban internasional dengan itikat baik, yang ketujuh mengadakan hubungan internasional dengan negara lain sesuai hukum internasional. Dan yang kita masuk ke subjek hukum internasional yang kedua, itu ada organisasi internasional. Syarat dari organisasi internasional itu sendiri, yang pertama dibentuk dengan perjanjian internasional, yang kedua memiliki sekretariat yang tetap. Terus lanjut ada subjek hukum internasional yang ketiga, yaitu ada ICRC, yaitu sejarah ICRC ini untuk membantu pelayanan kesehatan militer, lalu kemanusiaan memiliki personalitas hukum terbatas pada bidang kemanusiaan, lalu ICRC berkontribusi dalam pembentukan Konvensi Jenewa tahun 1949. Dan dari tugas utama ICRC itu, yang pertama memantau kepatuhan para pihak yang bertikai kepada Konvensi Jenewa. Yang kedua, mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang. Yang ketiga, membantu pencarian orang hilang dalam konflik bersenjata. Yang keempat, mengorganisir perlindungan dan perawatan penduduk sipil. Yang kelima itu mengawasi perlakuan terhadap tawanan perang.
Terus subjek hukum internasional yang keempat itu ada tahta suci. Tahta suci atau The Holy See ini terletak di kota Vatikan. Diakui sebagai subjek hukum internasional tidak terlepas dari faktor historis. Tahta suci dan Italia mendatangani The Lateran Treaty pada tahun 1929. Kewenangan tahta suci hanya terbatas masalah kemanusiaan dan perdamaian umat. Terus yang kelima itu ada belligerent. Apa sih itu belligerent? Belligerent merupakan para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata. Dalam hal ini pihak yang bersengketa bisa saja termasuk pemberontak. Lalu belligerent ini terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas. Untuk menunjukkan identitasnya, belligerent menggunakan tanda pengenal. Lalu belligerent juga mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya. Lalu menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah dibawa kekuasaannya. Lalu pengakuan terhadap belligerent ini sifatnya hanya sementara selama perang masih berlangsung saja. Dan subjek hukum internasional yang keenam itu ada TNC. Kegiatan TNC ini membawa dampak pada lingkungan, iklim, ekonomi negara tuan rumah atau host country. Dan yang terakhir, dan subjek hukum internasional yang terakhir ada individu. Individu dalam batas-batas tertentu dapat bertindak atas nama dan untuk dirinya sendiri dalam wilayah hukum internasional. Yang kedua itu individu dapat dibebani kewajiban-kewajiban internasional dan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum internasional. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dikenal sebuah konsep yaitu individual criminal responsibility. Ya mungkin itu saja pemaparan materi tentang subjek hukum internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.